Baik, Kak, Mudah-mudahan syukurlah. suaranya jelas ya, udah cukup jelas kah? Sudah jelas sekali, Kak. Oke, Syukurlah. Semoga sehat-sehat selalu ya, Kak. yes. Apakah Kakak sudah siap memberikan materi pada hari ini? Sudah siap. Baik. Sebelum kita memasuki sesi presentasi, saya akan membacakan CV dari Kak Erika. Kak Ida Ayu Erika Pramesti Utami, yang sering kita sapa dengan panggilan Kak Erika. Kak Erika lulus dari Universitas Indonesia, jurusan Teknik Industri pada tahun 2008 sebagai top graduate pertama dan meraih gelar cum laude dengan GPA 3,73 dari skala 4. Kak Erika juga berhasil menyelesaikan INSEAD MBA Class, Member of Endeavor Social Impact Club, INSEAD Private Equity Club pada Juli 2014 di Prancis dan Singapura. Semasa hidupnya, Kak Erika meraih sertifikasi CFA, Chartered Financial Analyst level 1 pada tahun 2014. Serta Kak Erika sempat berkarir di salah satu perusahaan FMCG ternama yaitu Unilever Indonesia dengan posisi terakhir yaitu Deputy Trade Channel Manager. Kak Erika saat ini merupakan co-founder Bumi Playscape Indonesia. Bumi Playscape Indonesia merupakan taman bermain dan kelas untuk anak-anak berusia 6 bulan sampai 12 tahun yang berlokasi di Pacific Place Mall, Jakarta Pusat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Ida Ayu Erika Pramesti Utami, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih ya Kak Wulan. Senang sekali hari ini dapat berkesempatan ketemu dengan teman-teman yang pastinya semangat untuk mengejar masa depan yang lebih baik ya melalui sekolah gitu. Karena saya sendiri juga pernah berada di posisi teman-teman semua, jadi merasakan sekali bagaimana perjuangan mempersiapkan profil, mempersiapkan ujian-ujian, tes-tes masuk, dan juga bersiap-siap untuk aplikasinya itu sendiri. Jadi dan sangat senang sekali kalau hari ini saya bisa sharing dengan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mungkin langsung ke materi presentasinya ya. Oke, dan saya ucapkan selamat dulu. Katanya dari panitia ada shortlisted juga ya. Jadi ada sekian ratus aplikan yang masuk untuk event ini dan kalian sudah terpilih. Jadi sebetulnya kalian sudah ada modal yang cukup baik gitu. Jadi untuk mempersiapkan diri dalam aplikasi ke sekolah. Jadi mudah-mudahan ini adalah awal yang baik juga untuk bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam mencapai cita-cita kalian ya. Nah, saya menceritakan sedikit dulu tentang saya. Jadi tadi sudah dibacakan CV-nya. Mungkin CV-nya lebih ke professional experience saya ya. Jadi untuk sedikit lebih kenal personal tentang saya. Jadi saya sebetulnya lahir dan besar di Denpasar, Bali sampai dengan SMA. Mungkin ada yang dari SMA 3 Denpasar di sini. Jadi mungkin sama-sama alumni SMA 3 Denpasar, kemudian saya melanjutkan kuliah di Depok di Universitas Indonesia, jurusan Teknik Industri. Kemudian setelah itu saya bekerja di Unilever selama 4 tahun di bidang sales operations dan akhirnya memutuskan untuk saatnya melanjutkan pendidikan S2 gitu. Saya waktu itu ambilnya bidang bisnis, business administration atau MBA di INSEAD. Jadi sekolahnya ada di Perancis pusatnya, tapi juga ada di Singapura dan di Abu Dhabi, kemudian ada juga di San Francisco. Tapi waktu itu saya berkesempatan di Perancis dan Singapura gitu. Boleh next slide? Ya, next. Nah, kemudian long story short, sebelumnya, saya bekerja setelah lulus MBA, saya lumayan ganti karir, jadi yang dari
engineering, kemudian bidang, consumers, kemudian lanjut ke keuangan atau investasi. Jadi memang salah satu, tujuan saya untuk sekolah waktu itu adalah sebetulnya untuk, memperoleh karir yang lebih baik gitu ya, baik dari sisi, bidang maupun geografi. Tapi karena saya mendapatkan, beasiswa LPDP, jadi saya kembali ke Indonesia untuk berkontribusi terhadap Indonesia melalui bekerja di, bidang-bidang yang cukup signifikan dan cukup penting untuk Indonesia, yaitu di bidang investasi. Kemudian bekerja 3 tahun, saya akhirnya bersama teman-teman, membuat, bisnis sendiri gitu, karena melihat ada beberapa problem maupun beberapa opportunity gitu sebagai orang tua baru, di bidang pendidikan anak usia dini. Jadi kalau dilihat memang background saya kayak cukup sana sini ya. Jadi, tapi, pretty much, mudah-mudahan bisa bisa memberikan beberapa pengalaman juga kepada teman-teman. Dan yang terakhir saya juga selain di bisnis, anak, saya juga bersama teman-teman membuat buku cerita anak Hindu namanya Dunia Sekar yang kami memiliki misi sosial. Jadi, beli satu sumbang satu. Jadi karena keterbatasan buku anak-anak khususnya untuk Hindu ya di luar Bali terutama, jadi kami membuat buku cerita bergambar untuk anak-anak, usia SD dengan misi sosial. Jadi setiap pembelian satu buku, kami menyumbangkan satu buku lain ke daerah-daerah pelosok-pelosok, Indonesia, kantong-kantong Hindu Nusantara ya. Jadi buku kami sudah ada di Sumatera sampai dengan Papua gitu melalui konsep misi sosial tersebut. Oke, nah mungkin, tadi dari Kak Ratih sudah memberikan banyak sekali insights, banyak sekali, sharing-sharing yang sangat bermanfaat. Jadi sepertinya sesi saya sudah cukup terbantu ya, udah banyak sekali sharing-sharing ilmu dan juga pengalaman yang, tadi sudah disampaikan oleh Kak Ratih. Jadi mungkin saya akan highlight beberapa poin-poin yang, lebih praktikal ya, terutama tentang CV. Next, jadi kenapa CV itu, sangat penting gitu ya. CV itu bisa bisa digunakan baik untuk kebutuhan akademik maupun kebutuhan profesional. Kalau profesional sudah pasti untuk, kita apply pekerjaan gitu ya, ketika kita mau daftar ke perusahaan maupun mendaftar sebagai dosen juga mungkin, biasanya dibutuhkan, riwayat hidup maupun CV ini, kurikulum vitae. Namanya bisa bermacam-macam, kadang-kadang disebut CV, kadang-kadang resume, kadang-kadang, riwayat hidup, tapi sebenarnya prinsipnya sama. Apa sih yang menyebabkan CV itu, sangat sangat penting gitu ya? Karena CV itu memberikan first impression atau kesan pertama. Jadi ibaratnya kalau kita analoginya berkenalan dengan orang lain, CV itu adalah media kita untuk berkenalan dengan reviewer atau institusi atau personal siapapun yang nge-review, overall candidacy kita gitu ketika kita meng-apply sebuah pekerjaan maupun sekolah. Jadi kita kenalannya melalui CV gitu ya. Next. Oke, jadi biasanya ketika reviewer itu melihat sebuah aplikasi yang masuk, biasanya yang dilihat pertama kali itu adalah profile. Nah, profile itu bisa datangnya dari formulir, jadi kadang-kadang beberapa sekolah itu masih ada ngisi formulir pendaftaran gitulah kasarnya ya. Jadi di situ kita, akan dilihat, oh namanya siapa, sekolahnya di mana, atau misalnya GPA-nya berapa, professional karirnya seperti apa. Yang biasanya either dilihat dari formulir maupun dari CV. Jadi biasanya orang atau institusi itu kenalan pertama kali itu melalui CV gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa CV itu penting dan, sehubungan dengan, materi ini juga saya sempat research-research sih, ternyata bahwa, average waktu, rata-rata waktu yang, dihabiskan oleh seorang reviewer untuk membaca CV itu coba tebak berapa? 1 menit, 2 menit? Enggak, ternyata 6 detik. Jadi sangat cepat ya, 6 detik ya. Dan saya bahkan, karena sekarang, mengelola bisnis sendiri, saya juga sering, menerima CV gitu ketika ada membuka lowongan. Dan setelah saya timing, eee, profile yang masuk, CV yang masuk, rupanya saya sendiri bahkan lebih cepat. Saya cuma 5 detik aja melihat CV yang masuk, apakah ini akan diproses ke tahap berikutnya atau enggak. Jadi prinsipnya adalah
CV itu penting karena itu memberikan kesan pertama dan itu memberikan overall evaluation terhadap, proses candidacy kita. Jadi, ibaratnya kalau kita kenalan dengan orang itu biasanya dari salaman ya ketika sebelum pandemi ya. Jadi salaman pertama itu biasanya juga memberikan kesan kesan pertama ketika kita berkenalan. Jadi kurang lebih, CV itu, sepenting itu karena, the first impression that, the CV can make gitu. Ya selanjutnya, nah jadi apa nih, langkah pertama kita dalam menulis sebuah CV? Oke, and next. Nah, sebetulnya yang perlu kita lakukan pertama kali dalam menulis sebuah CV itu adalah kita mesti tahu siapa yang akan membaca CV kita, atau siapakah audiens dari CV kita. Kenapa? Karena itu penting untuk, dalam dalam kita menyusun konten apa yang mau kita tonjolkan gitu, konten apa yang mau kita tunjukkan ke reviewer gitu ya. Jadi yang pertama step-nya adalah kita harus research tentang, sekolah atau institusi yang kita apply, kemudian kalau memungkinkan, kita musti tahu juga siapa yang, akan mereview atau posisi apa yang mereview, CV kita atau aplikasi kita. Jadi misalnya yang pertama, kita mau mendaftar ke sekolah atau mendaftar ke pemberi beasiswa gitu ya, sebagai institusi, yang akan kita daftarkan. Jadi kita mesti tahu apa sih visi misi organisasi tersebut, kemudian value-value apa, yang diangkat oleh organisasi tersebut gitu, kemudian misalnya tipikal, alumni atau muridnya gitu ya, students yang mereka biasanya rekrut itu seperti apa, dan juga biasanya kalau dari sisi organisasi mereka punya strategi-strategi khusus yang difokuskan. Misalnya, kalau kita mendaftar ke sekolah, sekolah tertentu gitu, walaupun sama-sama jurusannya misalnya bisnis, tapi tiap sekolah sebetulnya memiliki value masing-masing, visi misi masing-masing gitu, yang membedakan antara satu sekolah dengan sekolah lain. Misalnya ada satu sekolah yang sangat, mengedepankan teamwork gitu, atau ada sekolah juga yang mengedepankan globalisasi atau internationalization. Jadi penting untuk menunjukkan bahwa kita juga, eee, orang yang adaptif terhadap culture differences gitu, atau misalnya kita orang yang memang, berpengalaman untuk memimpin sebuah tim gitu misalnya. Atau ada juga institusi misalnya kita daftar ke sebuah, pemberi beasiswa gitu misalnya LPDP ya, karena saya pengalaman di LPDP, mungkin fokusnya LPDP adalah, mengirimkan sebanyak mungkin orang Indonesia untuk sekolah yang tinggi setinggi-tingginya supaya bisa kembali ke Indonesia dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara, misalnya seperti itu ya value-nya LPDP. Jadi, kita selanjutnya ketika kita membuat CV maupun bahan-bahan aplikasinya ketika kita mau mendaftar LPDP, kita harus sesuaikan gitu. Kita harus crafting the stories untuk, bisa menyesuaikan menyesuaikan cerita kita dan overall application kita terhadap values-nya institusi itu. Dan kemudian selanjutnya reviewer itu juga kan adalah orang ya. Jadi yang membaca, yang, melihat aplikasi kita kan adalah orang, bukan mesin ya, walaupun mungkin ada apa namanya, sudah mulai admission-admission di sekolah itu ketika pertama-tama mensortir misalkan, pakai pakai algoritma khusus gitu misalnya, tapi, all in all pasti orang kan yang membaca CV kita, yang membaca aplikasi kita. Jadi terutama, untuk yang, PhD gitu, kebanyakan PhD itu, aplikasinya misalkan setahu saya ya daftar dulu ke profesornya gitu. Jadi untuk mendapatkan research, yang sesuai gitu dengan sekolahnya atau dengan profesornya, baru bisa apply, ke sekolah atau bisa apply ke, pemberi beasiswa misalnya. Jadi ketika kita, meng-crafting stories kita sesuai dengan, reviewer tersebut, kita juga mesti tahu gitu bahwa beliau ini research interest-nya kira-kira apa ya gitu. Jadi jangan sampai, beliau misalnya punya research atau punya fokus di bidang misalnya, artificial intelligence gitu, tapi kita daftarnya untuk bidang lain gitu, misalnya software
engineering gitu, which is yang sebetulnya sama-sama IT atau sama-sama computer science, tapi kalau sudah di level PhD atau di level master gitu, biasanya research-nya harus spesifik gitu ketika kita daftar gitu. Kemudian values dan personal interest ini juga penting gitu. Kalau misalkan kita bisa tahu gitu ya siapa orangnya persisnya yang akan membaca CV kita atau membaca aplikasi kita, supaya kita bisa selanjutnya mengcustomize konten kita gitu. Kenapa? Karena kita penting untuk men-strategize konten kita supaya bisa menarik audiens kita dan akhirnya mereka bisa bisa mengetahui bahwa, oh memang betul ini adalah kandidat yang sesuai gitu dengan visi misi sekolah maupun dengan research interest dari si profesor ini misalnya. Jadi apa yang kita lakukan nih untuk meng-customize konten kita? Jadi kita harus mencari dan meng-highlight relevant information gitu. Seperti tadi misalkan, ketika kita tahu bahwa sekolahnya misalnya menghargai diversity gitu. Jadi mungkin dalam CV kita dan juga dalam overall application kita, kita harus cerita bahwa kita misalnya orang yang bisa adaptasi terhadap perbedaan culture gitu misalnya, atau kita adalah orang yang terbuka, open minded gitu dengan perbedaan. Kemudian misalnya sekolahnya juga sangat mengedepankan teamwork gitu misalnya ya. Kalau sekolah business school biasanya seperti itu. Kita juga bisa cerita bahwa kita sering memimpin kelompok, kita sering melakukan project-project yang mana kita sebagai leader atau sebagai apa namanya team player yang terbukti bisa berkontribusi dengan baik terhadap keberhasilan project gitu misalnya. Jadi kita harus bisa crafting dan customize konten-konten kita supaya sesuai dengan balik lagi ke tadi nilai-nilai yang memang dikedepankan oleh institusi maupun reviewer tersebut. Kemudian penting untuk membangun connection. Connection-nya seperti apa sih? Karena balik lagi yang baca konten kita kan adalah orang ya, adalah manusia dan mereka itu lebih gampang tergugah melalui story gitu. Jadi kita harus sebisa mungkin misalnya mencari kesamaan dengan mereka, yaitu tadi seperti tadi hal-hal yang sama antara value-value kita dengan mereka itu kita tonjolkan. Dan juga ini yang cukup penting, jadi jangan sampai kita menggunakan template yang sama, padahal kita mau mendaftar ke sekolah yang berbeda gitu, atau sekolah yang memang punya fokus maupun punya strategi juga yang berbeda-beda. Jadi sebisa mungkin gitu ya, saya sih percaya setiap institusi maupun setiap sekolah itu pasti beda-beda gitu, sama seperti kita kenalan dengan orang ya. Jadi seusahakan mungkin kita membuat konten yang custom. Jadi jangan sampai kita cuman ngeganti dear school apa atau dear miss atau profesor siapa, tapi kontennya sama gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal tersebut karena balik lagi penting sekali untuk kita mengetahui siapa sih audiens kita gitu. Jadi walaupun sekolahnya atau jurusannya sama, tapi sebetulnya institusi maupun orangnya pasti berbeda dan mereka akan mencari hal yang unik dari kita gitu. Jadi jangan sampai kita menggunakan template atau apa namanya kata-kata yang sama persis gitu, padahal kita menyasar institusi yang berbeda. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi bagaimana tipsnya supaya kita bisa membuat CV kita atau profile kita itu stand out gitu? Karena intinya kita kan mau kasarnya mengalahkan ya ribuan atau ratusan atau puluhan kandidat lain dan kita pengen dipilih gitu ya, pengen jadi yang terpilih sebagai either sebagai students maupun sebagai awardee beasiswa tersebut gitu kan. Jadi tidak ada cara lain selain kita memang bekerja keras dari sisi konten gitu. Jadi persis seperti yang tadi Kak Rati sudah sampaikan, ya memang nggak bisa nulis CV itu sehari semalam gitu. Bukan karena ngetiknya ya sehari semalam. Ngetiknya sih bisa aja gitu, 1 jam, 2 jam juga jadi. Tapi sebetulnya membuat kontennya gitu, menulis segala riwayat hidup kita itu dalam selembar kertas, itu sebetulnya butuh waktu yang cukup lama, bertahun-tahun gitu ya, untuk membentuk profil kita supaya bisa stand out
dan bisa, kasarnya bisa menang gitu ya, melawan kandidat-kandidat lain untuk mendapatkan beasiswa maupun mendapatkan kursi di sekolah yang kita mau, gitu. Selanjutnya, nah, saya akan ngasih tips-tips, singkat nih gitu ya, mudah-mudahan kalau kita nanti masih ada waktu, saya bisa share, contoh CV yang saya gunakan untuk apply, sekolah dulu gitu ya. Formatnya agak berbeda dengan yang tadi ditampilkan, jadi, karena balik lagi audiensnya berbeda, jadi, saya juga, crafting, CV yang berbeda gitu untuk audiens yang berbeda. Nah, tips yang pertama nih, jangan copy paste dari template. Copy paste ini maksudnya gimana? Jadi misalnya, kita minta sama temen gitu, "Eh, kamu punya CV nggak? Mau dong, minta template-nya," gitu. Tapi jangan sampai kita benar-benar sama persis tuh, mulai dari, job description, atau misalkan sampai kasarnya sampai kepribadian juga sama gitu, misalnya sama-sama hardworking, sama-sama, analytical, thinking gitu, atau misalkan sama-sama, suka membaca gitu. Jadi jangan sampai kita copy paste semuanya dari profil orang lain gitu. Kenapa? Karena kita harus menceritakan diri kita sendiri kan. Karena yang daftar kan kita, bukan teman kita gitu, yang kita kita contek template-nya. Jadi kita harus membuat, hal-hal yang unik tentang diri kita. Profil kita tuh apa sih yang menarik gitu. Jangan sampai nanti ketika ternyata kita berdua sama teman kita sama-sama daftar ke perusahaan yang sama atau sekolah yang sama, si reviewer malah tahu nih, wah ini sih sama persis nih 2 orang gitu. Jadi akhirnya dua-duanya malah nggak dapet gitu. Jadi, saran saya yang pertama, create a story that is very unique about yourself gitu. Jadi jangan menceritakan hal-hal yang mana itu bukan kamu, atau misalkan itu adalah punya teman kamu, karena hanya copy paste aja dari apa yang ada di Google gitu misalnya, terus di-copy paste. Itu sangat salah ya, karena CV itu harus menceritakan, diri kita sendiri gitu, harus menceritakan kita sebagai tokoh utamanya dari si cerita ini. Oke, selanjutnya, jangan menceritakan job description. Ini, sangat common gitu. Jadi kalau misalkan, di CV mungkin kita akan apa ya, terbujuk gitu, terayu untuk nulis job description. Tapi instead of job description, tulislah achievement atau impact yang kita lakukan terhadap pekerjaan itu. Misalnya, role kita adalah project manager. Kalau kita menulis job description, kita menulisnya begini, "Sebagai project manager, saya mengelola dan memimpin, sebuah proyek, untuk mencapai tujuan-tujuan," gitu. Nah, itu namanya job description. Tapi gimana caranya menuliskan, role tersebut supaya lebih menggugah, supaya lebih, stand out, tulislah dari sisi pencapaiannya atau impact-nya. Misalnya, sebagai project manager, saya berhasil meraih KPI 99% gitu misalnya, dalam jangka waktu yang lebih cepat dari seharusnya. Kemudian saya juga berhasil melakukan cost efficiency sebesar sekian persen gitu misalnya. Atau, tunjukkan juga kita bisa berhasil orang lain. Misalnya di project ini saya berhasil memimpin berapa orang gitu dalam satu grup, misalnya gitu. Dan, tunjukkan juga bahwa ada progres gitu. Jadi misalnya, sebenarnya kerjaan kita sih sama-sama aja sih, project manager terus kan, cuman tunjukkan bahwa kita itu, pernah melakukan sesuatu, atau pernah mendapatkan pencapaian-pencapaian khusus, misalnya, pernah mendapatkan award atau pernah mendapatkan, kenaikan karir atau kenaikan posisi gitu misalnya ya. Jadi tunjukkan bahwa memang jalan cerita kita itu ada klimaksnya gitu. Jadi mulai dari bawah terus sampai dengan akhirnya kita bisa mencapai, tingkatan atau progres tertentu gitu ya. Jadi jangan cuman sekedar menuliskan job description gitu, karena, ya semua orang juga tahu sih pekerjaan, project manager itu apaan gitu. Jadi, karena setiap kalimat dalam CV itu sangat, bermakna gitu ya, karena kita nggak bisa menuliskan CV berlembar-lembar, kita hanya bisa menuliskan 1 sampai 2 halaman, jadi make it counts. Jadi jangan sampai, hal-hal yang bisa bisa, orang udah paham, udah tahu,
itu jangan sampai dijelaskan lagi gitu. Kemudian misalnya nih ada kasus bahwa, kerjaan saya tuh cuman jadi asisten manajer aja selama bertahun-tahun, terus gimana dong caranya caranya menunjukkan itu dalam CV gitu ya, bahwa saya udah punya progres gitu. Nah, tunjukkanlah role atau responsibilities yang berbeda-beda. Misalnya, sebagai project manager, di bullet points yang pertama gitu misalnya kita bisa menceritakan tentang, impact-nya dari sisi project gitu misalnya. Kita berhasil misalkan mencapai sekian 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 sekian, berhasil, cost efficiency sekian gitu, tapi kemudian di bullet point berikutnya, kita ceritakan juga project lain dengan misalkan complexity yang berbeda, atau misalnya suatu suatu saat kalian misalkan pernah project yang sangat complicated gitu. Jadi, ada cerita lain atau ada dimensi lain yang kalian ceritakan melalui CV itu. Walaupun sebetulnya role-nya sama aja gitu, job description-nya sama aja sebagai project manager, tapi kalian menunjukkan ada variety dari sisi role maupun, responsibilities, yang ditunjukkan gitu. Walaupun sebetulnya progresnya mungkin tidak terlalu kelihatan kelihatan dengan sangat naik gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, next. Oke. Nah, ini juga penting ya. Jadi, tunjukkan bahwa kalian itu adalah manusia gitu. Maksudnya manusia itu apa? Kalian itu nggak cuman orang yang kayak, oh taunya kerja-kerja, terus atau taunya belajar-belajar, terus tapi kalian juga harus menunjukkan sisi human-nya kalian. Misalnya bahwa kalian itu punya hobi di luar pekerjaan, atau misalnya punya, volunteer activities gitu ya. Social activities itu adalah suatu hal yang, sangat penting, terutama ketika kita mencari beasiswa ya, untuk menunjukkan bahwa kita itu juga memang memiliki kepedulian terhadap, masyarakat gitu ya, di luar, apa namanya, di luar aspirasi maupun, visi misi kita sebagai seorang profesional atau sebagai seorang akademik gitu ya. Jadi jangan terlalu serius-serius banget deh gitu, kok kelihatannya kayaknya orangnya nih kayak, udah GPA-nya gede banget, terus kerjaannya research, terus, apa namanya, suka, belajar yang, misalnya I don't know kayak ngambil sertifikasi macam-macam, tapi nggak punya kegiatan di luar itu. Jadi kalau bisa kalian juga membuat profile yang menunjukkan bahwa kalian itu memiliki, ada banyak sisi lain gitu ya, selain hanya profesional maupun secara akademik. Oke, nah selanjutnya mungkin kalian akan berekspektasi bahwa, ketika ada sesi menulis CV, akan ada penjelasan tentang, "Oh, apa nih konten-konten CV?" Misalnya harus tulis profil seperti apa, harus tulis alamat atau enggak, atau misalnya harus nulis formatnya seperti apa. Kalau, saya sih nggak perlu itu diajarin buat kalian. Kenapa? Karena, enter aja, mmm, sorry, balik lagi. Karena semua template itu udah ada di Google gitu. Jadi saya kayaknya nggak perlu deh ngajarin kalian gimana caranya untuk menulis profile atau membuat, template-template atau layout atau apa itu kalian bisa cari aja di Google, dan bahkan beberapa organisasi maupun sekolah biasanya kadang-kadang membuat, template-nya sendiri. Jadi kita harus harus, apa namanya, harus, ngikutin template itu gitu. Kemudian be concise, kalau bisa satu satu halaman itu sangat baik, tapi kalau misalkan, perlu 2 halaman, make sure bahwa, halaman-halaman tambahan selain satu halaman itu memang yang mendukung aplikasi kalian. Misalnya kalian ada banyak sekali research gitu ya, karena terutama kalian mendaftar untuk PhD, kan itu sangat penting sekali ya untuk menunjukkan bahwa kita memang sesuai linier gitu antara cita-cita kita dengan, apa namanya, pengalaman kita. Jadi, make sure, itu adalah memang benar-benar hal-hal yang memang reviewer perlu tahu gitu. Jangan sampai hal-hal yang, reviewer tuh udah pasti tahu. Misalnya kayak saya kerja di Unilever, terus saya malah jelasin Unilever itu perusahaan apa. Itu sebenarnya nggak perlu karena banyak orang sudah cukup tahu gitu kan. Atau misalnya saya bekerja di sebuah perusahaan, lokal, bisa aja kalian jelasin perusahaannya apa, tapi jangan menceritakan, hal-hal yang memang gampang di Google gitu ya. Ceritakanlah dari sisi achievement-nya atau impact-nya atau hal-hal unik tentang company tersebut yang mana nggak akan ada di Google gitu, kecuali memang kalian kerja di sana.
Kemudian, pakailah layout dan tampilan yang profesional gitu. Jadi unless kalian memang mendaftar ke posisi yang kayak graphic designer atau sekolah desain gitu, nggak perlu terlalu colorful. Kalau saya lebih suka yang plain white aja, putih, clean, and then pakai font yang, common ya, kayak misalnya Arial atau Times New Roman atau seperti ini gitu. Jangan sampai pakai font yang terlalu terlalu anak-anak gitu kayak misalnya Comic Sans gitu, jangan, pakailah yang kelihatannya profesional. Begitu juga kalau misalkan dibutuhkan ada foto, kadang-kadang, beberapa company atau beberapa sekolah juga policy-nya jangan ada foto, jadi kalian harus perhatikan karena foto itu juga salah satu, apa ya, eee, confidential information sebetulnya ya. Jadi, menunjukkan kita orangnya seperti apa, suku apa, warna kulit apa. Jadi kadang-kadang, aplikasi itu tidak meminta foto gitu, jadi harap diperhatikan juga. Dan kalaupun kita mau ada foto, make sure itu fotonya tampak profesional. Jadi kalau, yang perempuan ya pakailah makeup yang sewajarnya gitu ya. Senyumnya secukupnya, seperlunya, jangan sampai kita terlihat terlalu, terlalu apa ya, terlalu mengada-ngada gitu ya. Kemudian, dari sisi variasi kata-kata pakailah, jangan pakai kata-kata yang sama terus. Kayak misalkan karena kita project manager semuanya di depannya lead 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 lead, jadi jangan sampai begitu, pakailah variasi kata-kata misalnya lead bisa diganti dengan spearhead atau hal-hal lain, pakai aja sinonim atau misalnya thesaurus gitu ya untuk menulis menulis, CV supaya nggak membosankan kata-katanya. Oke, selanjutnya last, points. Jadi sebelum, kita mengirimkan CV kita, make sure kalian melakukan tidak hanya double check, tapi triple or quadruple or even more check dari sisi typos maupun grammatical error. Jadi misalnya, as simple as, ketika kalian masih menjabat di posisi itu berarti tenses-nya adalah present gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian sudah resign dari posisi tersebut berarti, tenses-nya adalah past gitu. Jadi jangan sampai, hal-hal yang simple kayak gitu kalian miss gitu. Typos juga, tidak termaafkan ya karena, kalau kalian adalah di, terutama apply untuk di bidang akademik itu akan, menunjukkan bahwa kalian kurang teliti gitu. Kemudian tadi juga mungkin Kak Ratih sudah mention ya, kita harus, sebisa mungkin mendapatkan feedback dari orang lain untuk, proofread. Jadi penting untuk mendapatkan fresh pair of eyes. Jadi jangan sampai, kita udah, menulis tapi sebetulnya orang lain nggak bisa ngerti gitu. Jadi make sure CV kita ataupun kalimat-kalimat apapun yang kita tulis itu bisa dimengerti oleh manusia gitu ya, bisa dimengerti oleh orang orang lain melalui proofreading. Kemudian, ini mungkin teman-teman mungkin udah nggak banyak lagi yang melakukan ya, terutama di generasi millennials, tapi kalau di generasi saya, buat saya biasanya ketika dokumen-dokumen yang sangat penting dan menentukan masa depan seperti aplikasi ke sekolah, saya biasanya, print terus saya baca sekali lagi gitu karena, kadang-kadang kita ngelihat di layar sama kita ngelihat di, physical paper itu bisa beda gitu. Kadang-kadang kita terlalu capek ngelihat ke layar, tapi ketika kita udah ngelihat di atas kertas baru ketemu ada typo gitu atau baru ketemu baru ngeh ada grammatical error. Jadi, menurut saya penting gitu untuk, membaca dari segala perspektif gitu ya, baik dari sisi, proofread feedback dari orang lain maupun dari sisi layar versus kertas fisik gitu ya buat saya sih. Nah itu sih sementara ini, materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Kak Wulan, kira-kira masih ada waktukah untuk kita langsung Q&A atau masih ada waktu untuk presentasi lagi? Baik, untuk waktu pemaparan materi masih ada 4 menit lagi, Kak. Apa mau dilanjutkan atau langsung ke sesi tanya jawab? Pertanyaannya kayaknya masih manageable ya. Banyak kah? Iya, oke. Langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Terima Ya. kasih kepada Kak Erika atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, sesi tanya jawab dengan memilih 3 pertanyaan terpilih dari para peserta yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dapat bertanya sesuai dengan format yang telah diberikan panitia tadi di kolom chat.
Dan juga kami akan memilih satu pertanyaan yang dapat ditanyakan secara langsung untuk meng-unmute dan bertanya secara langsung kepada pembicara. Sepertinya sudah banyak sekali nih Kak yang antusias bertanya kepada Kak Erika. Langsung saja, pertanyaan pertama yang terpilih dari Kak Putu Anita Kusumayanti. Selamat sore Kak, karena waktu yang diperlukan reviewer itu sangat singkat sekali untuk melihat CV, hal apa sih yang perlu kita highlight agar bisa meyakinkan di waktu sesingkat itu? Terima kasih. Oke, kalau, yang pertama sih pastinya tampilan layout ya, mau nggak mau kita mesti membuat layout kita itu mudah dibaca, mudah dinavigasi gitu. Jadi misalnya, tunjukkan, layout kita rapi, bersih gitu ya, makanya penting kenapa, mmm, saya lebih suka professional format yang mana itu putih dan tulisannya hitam gitu. Jadi dibandingkan yang sekarang kan gampang ya bikin CV pakai Canva atau pakai apa, tapi itu sebetulnya membuat orang agak distracted. Jadi yang pertama, professional layout itu penting, jadi, yang mudah dinavigasi. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa, share screen ya, tampilan CV saya waktu saya daftar sekolah, tapi kurang lebih seperti tadi CV, apa namanya, yang ditampilkan di awal, kan sebetulnya udah ada yang di-bold, ada yang, eee, rata kiri atau rata kanan, jadi sebetulnya udah agak jelas gitu dari sisi professional layout-nya. Nah, seperti ini, jadi ada bullet points, itu lebih gampang dibaca dibandingkan yang formatnya, apa namanya, formatnya paragraf gitu misalnya. Mmm, Apalagi ya, tadi pertanyaannya untuk stand out ya karena singkat ya. Nah, saya biasanya triknya adalah banyak angka. Nah, kebetulan karena saya, pekerjaannya di bidang yang lumayan analytics ya, jadi saya bisa tuh men-supply beberapa data gitu kayak angka, persentasi, percentage maksudnya, kemudian, meng-highlight sesuatu sesuai dengan, pencapaiannya gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa men-support melalui data gitu ya, karena data itu kan cukup stand out kan, di antara sekian teks ini kalau ada angka kayaknya matanya udah langsung ngelihat gitu ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu trik juga sih selain layout, kalau bisa ada angka, juga oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Erika. Untuk pertanyaan kedua, ada dari Kak Zuli Maulidati. Selamat sore, Kak. Izin bertanya, bagaimana cara memilah-milah hal yang paling cocok ditampilkan di CV? Kadangkala terlalu detail, bahkan semua hal terkait personal ditampilkan. Terima kasih. Kalau menurut saya memang tricky sih, terutama kalau misalkan kita punya banyak cerita gitu ya, punya banyak konten, sementara kita harus memampatkan semuanya dalam satu halaman gitu. Jadi mungkin kita bisa lihat dari konten CV saya, kalau boleh agak digedein, agak zoom in dikit. Jadi, setiap bullet point itu menceritakan hal yang berbeda, kalau kalau yang saya buat di sini ya. Jadi misalnya sebenarnya saya sama-sama aja sih kerjaannya sales operations nih di Unilever gitu. Saya malah pernah balik lagi ke function yang sama gitu setelah sempat mampir sebagai executive assistant selama berapa bulan gitu. Tapi, ceritanya harus berbeda, perspektifnya harus berbeda. Misalnya, di sini sebagai deputy sales operation manager, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa saya udah sempat naik jabatan tuh dari sebelumnya di bawahnya adalah asisten sales operation manager. Jadi itu poin pertama adalah dari sisi, role, saya udah ada naik posisi gitulah kasarnya ya. Terus yang kedua, kita juga bisa bisa kasih lihat dari sisi impact-nya atau pencapaiannya seperti apa. Jadi kalau boleh scroll ke bawah sedikit yang di bagian Assistant Sales Operation Manager. Nah, ini cerita saya agak-agak basic gitu. Misalnya, saya menceritakan bahwa pekerjaan saya itu, me-launching produk, dan memastikan, apa namanya, produk-produk Unilever itu tersedia di mana-mana, sehingga penduduk Indonesia Raya tuh bisa bisa beli produk Unilever. Kasarnya gitulah ya kalau secara job description. Tapi cara saya bercerita gimana gitu. Jadi, saya bercerita bahwa saya pernah memimpin project Citra. Misalnya Citra itu mungkin bukan brand yang globally known gitu. Jadi saya ceritakan bahwa Citra itu adalah Indonesia market leader dari kategori produk
body care gitu. Saya cerita di sini bahwa saya manage project yang kompleks, yaitu ada 32 produk gitu misalnya. Tapi di project lain saya cerita bahwa saya pernah handle project produk yang premium gitu. Jadi misalnya Magnum ice cream, saya cerita bahwa saya berhasil mengirimkan es krim Magnum itu ke 40.000 toko gitu dalam 4 minggu saja gitu misalnya. Terus kalau kita naik ke atas sedikit, di bagian Deputy Sales Operation Manager, saya ceritanya agak beda gitu, karena saya harus menunjukkan bahwa saya ada kenaikan karir dong ya. Jadi secara tanggung jawab saya udah berbeda. Jadi saya bisa menunjukkan di sini bahwa saya ikut berkontribusi terhadap penjualan gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu bisa menghasilkan revenue terhadap perusahaan gitu misalnya. Jadi saya di sini kasihlah angka-angka berupa kenaikan sales berapa persen. Terus sebenarnya sama-sama aja, saya tuh kerjaannya masih memastikan bahwa produk Unilever itu bisa dibeli sama orang-orang, tapi saya menceritakan caranya berbeda gitu. Jadi misalnya saya cerita di sini bahwa yang saya lakukan bisa berkontribusi terhadap kenaikan penjualan, atau misalkan saya cerita bahwa saya bantu launching sebuah brand yang sangat baru gitu di Indonesia dengan cepat, jadi market share-nya bisa naik sekian gitu. Jadi sebetulnya kita harus pintar-pintar pilih cerita dan juga cara menceritakannya. Jadi jangan sampai kita menceritakan cerita yang sama nih gitu. Sebenarnya ceritanya sama, benang merahnya sama. Saya intinya cuman mendistribusikan produk Unilever ke seluruh toko lah intinya gitu ya kasarnya. Tapi dari tiap bullet points itu ada hal yang berbeda yang kita kita ceritakan gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Untuk pertanyaan terpilih terakhir, pertanyaan ketiga, ada dari Kak Anak Agung Gede Rama Purwani Yoga, bisa langsung unmute dan menyalakan videonya. Halo Kak Rama, Halo, sore. ya dipersilahkan. Ya, kalau menurut Kak Erika, kira-kira CV seperti apa sih yang akhirnya menjadi kurang menarik di mata reviewer, padahal kita itu udah buatnya itu udah semaksimal mungkin Penuh gitu. hati gitu Itu ya. aja sih. Mhm. CV yang menurut saya kurang menarik, itu pertama karena nggak jelas mau cerita apa gitu. Kasarnya gini, kita kan mau kenalan ya sama sekolah ataupun pemberi beasiswa. Jadi setelah saya membaca CV ternyata saya tetap nggak kenal nih orang nih sebenarnya siapa gitu. Saya nggak kenal dia maunya apa. Jadi kurang lebih sebenarnya itu. Jadi saya tidak mendapatkan tujuan saya sebagai reviewer. Saya pengen kenalan sama Rama gitu ya. Saya pengen tahu orangnya seperti apa. Apakah cocok gitu ya dengan lingkungan sekolah saya atau cocok dengan cita-cita institusi saya gitu ya, bahwa Rama ini adalah orang yang memang bisa mewakili gitu institusi saya gitu, atau akan cocok gitu dengan teman-teman sekelasnya gitu. Jadi nah penyebabnya macam-macam. Bisa jadi yang pertama secara layout atau secara tampilan tidak membantu. Jadi misalnya tulisannya terlalu banyak, terlalu text heavy, walaupun sebetulnya udah sepenuh hati banget tuh nulisnya gitu dengan segala macam pencapaian, tapi tampilannya kurang bagus. Jadi mau nggak mau, memang cukup penting untuk pertama-tama itu adalah formatnya mudah atau enak dibaca gitu. Kayak tadi saya kan sebetulnya CV saya lumayan padat ya, tapi dari sisi spasi maupun dari sisi itunya harus dijaga. Jadi supaya matanya tetap nyaman untuk dibaca gitu, karena belum tentu reviewernya bacanya pakai physical paper gitu, bisa jadi bacanya dari layar. Jadi yang pertama mau nggak mau tampilan itu penting gitu ya sebagai kesan pertama. Jadi kelihatan jelas nih, oh dia pernah kerja di sini, dalam 2-3 detik pertama tuh kita udah kurang lebih tahu bahwa profilnya dia seperti apa. Terus yang kedua, banyak hal yang berulang-ulang gitu. Misalnya, kayak tadi saya sebetulnya pekerjaannya sih sama-sama aja gitu ya, kalau mau diceritain, sebetulnya sama, tapi, kita tuh harus menunjukkan, hal yang unik, hal yang berbeda, hal yang komprehensif, tapi dalam satu halaman gitu. Jadi kalau misalkan, pengalaman kita diulang-ulang terus, itu jadinya,
dia nggak dapat ide gitu. Oh, kelihatannya orangnya cuma jadi project manager aja gitu, kerjaannya cuma ngejagain stoknya produk Unilever aja supaya semua orang bisa belanja gitu. Jadi kesannya kayak nggak ada kontribusi, nggak ada impact, nggak ada achievement dari pekerjaan yang sebetulnya ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang luar biasa kan dari pekerjaan itu sebetulnya gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, seperti, ini apa ya, seperti tips saya yang terakhir ya, jadi tunjukkan bahwa kita itu juga sebetulnya manusia gitu, jangan sampai, oke nih orangnya pintar banget, nah GPA-nya 4,0 gitu, terus dapat beasiswa ini itu, research-nya ini itu, tapi dia nggak pernah bergaul gitu kasarnya, atau dia tuh nggak punya hobi, atau misalnya nggak pernah melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, itu yang cukup cukup signifikan sih untuk misalnya ketika kita mendaftar ke beasiswa maupun mendaftar ke sekolah yang sangat kompetitif gitu. Karena prinsipnya semua orang pasti pintar gitu kalau misalkan mau mendaftar sekolah atau mendaftar beasiswa ya. Jadi mempunyai GPA yang tinggi itu bukan segalanya gitu. Itu hanya sebagai filter aja, sebagai tick point aja. Tapi ketika kita melihat apakah orang ini cocok dengan visi misi kita, kita harus melihat overall profilnya kan. Jadi sebisa mungkin tunjukkan juga kayak misalkan kalau boleh balik lagi ke CV saya, di bawah itu saya juga kasih misalnya saya tuh suka berenang gitu, tapi berenangnya itu diwujudkan juga. Misalnya saya suka berenang, terus saya jadinya punya sertifikasi scuba diving gitu misalnya. Walaupun sebetulnya saya nggak suka-suka gitu-gitu amat sih gitu, tapi yang saya tampilkan di situ adalah sesuatu yang memang bisa saya buktikan dan menunjukkan bahwa saya itu nggak cuma sekedar orang yang kerjaannya kerja-kerja, terus atau belajar-belajar, terus gitu. Terus misalnya kayak kalian punya hobi, jangan generik-generik ditulisnya, misalkan hobbies atau personal interest, misalnya reading and traveling, ya ampun, satu billion orang juga hobinya gitu, atau movies gitu. Jangan sampai kalian menulis hal-hal yang semua orang juga punya hobi yang sama, unless misalnya kalian bilang kalau misalkan hobi reading, terus I read 50 books a year gitu misalnya, itu baru kalian pantas deh nulis reading gitu, karena siapa sih yang nggak suka reading gitu kan, apalagi ketika mau daftar sekolah kan itu menunjukkan bahwa kalian memang orang akademik gitu. Atau misalnya traveling gitu atau movies, itu siapa sih yang nggak suka gitu nonton Netflix gitu misalnya, atau suka jalan-jalan, pasti semua orang suka kan. Tapi misalnya kalian sebutkan di situ bahwa kalian misalkan pernah travel 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 ke Indonesia, ke pelosok Indonesia dalam waktu misalnya sebulan, backpacking ke sekian pulau gitu misalnya. Itu yang worth to mention, tapi jangan sampai kalian cuma nulis reading and traveling gitu. Jadi jangan sampai gitu ya. Jadi tunjukkan memang hal-hal yang ada di situ itu walaupun membosankan, tapi ada poin-poin khusus yang memang menarik gitu untuk diceritakan. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ada pertanyaan satu lagi Kak, terpilih dari panitia. Dari Kak Ninyoman Handayani Pratiwi, izin bertanya Kak, apa yang membedakan CV yang dibuat untuk apply beasiswa dan CV untuk apply pekerjaan? Dan apakah CV untuk apply beasiswa dapat menggunakan desain yang menarik atau plain saja Kak? Terima kasih. Oke, kalau bedanya daftar beasiswa sama daftar kerja, balik lagi ya, karena kan saya bilang tadi step pertama dalam menulis CV adalah kita mesti tahu. Oke, sorry sebentar ya. Sorry, technical problems. Jadi kalau profesional, pastinya yang dilihat adalah lebih ke professional experience kan. Jadi kalau bisa tunjukkan lebih besar porsinya, misalnya pengalaman-pengalaman kerja gitu. Tapi kalau misalkan mendaftar ke sekolah, tergantung juga sekolahnya. Kalau misalnya sekolahnya business school seperti saya dulu,
memang yang lebih ditonjolkan adalah professional experience-nya gitu. Jadi saya juga porsi di situnya lebih besar. Tapi kalau misalkan sekolahnya lebih akademik, kayak misalnya yang research based atau misalnya yang memang sangat fokus gitu ya di topik-topik yang khusus, ya harus disesuaikan juga. Jadi misalkan kalian bisa menonjolkan udah pernah nulis research apa, nulis jurnal apa, atau ikut lomba apa gitu yang lebih menonjolkan di situ. Kemudian tadi terkait itu ya layout juga ya. Sebenarnya tergantung lagi sih, kalau tergantung dengan profile company-nya gitu. Jadi kalau misalnya company yang corporate, kayak misalnya banking atau management consulting atau misalnya hal-hal yang memang business services, menurut saya lebih baik professional layout sih yang putih aja gitu, dibandingkan yang terlalu colorful, jadinya orang agak distracted gitu. Tapi saya paham sekali sih kayaknya zaman sekarang millennials atau Gen Z lebih familiar dengan apa namanya desain, graphic design. Jadi memang lebih suka mengekspresikan diri melalui layout yang lebih colorful. Tapi kalau saya pribadi sih tetap lebih suka yang professional layout sih. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Erika. Karena keterbatasan waktu, sayang sekali kita harus mencukupkan sesi tanya jawab kita pada hari ini. Karena akan ada materi selanjutnya oleh para mentor-mentor hebat kita yang juga tidak kalah luar biasa, kepada Kak Ida Ayu Erika Pramesti Utami. Sekali lagi terima kasih Kak untuk waktunya tanpa mengurangi rasa hormat. Apabila memiliki kepentingan lain diperkenankan untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga Wulan dan teman-teman sudah menyiapkan event yang sangat menarik, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bagi teman-teman di sini dalam mempersiapkan sekolah, mempersiapkan aplikasi mencari beasiswa. Good luck, mudah-mudahan tercapai cita-citanya dan bisa berkontribusi terhadap Indonesia di masa depan ya. Thank you. Amin, terima kasih. Semoga sehat selalu Kak Erika. Baik, untuk sesi selanjutnya, kepada seluruh peserta diingatkan kembali jika ingin mendapatkan poin keaktifan, dapat share insight yang didapatkan dari materi hari ini, dan di-share di Instagram story masing-masing sesuai panduan yang terdapat di guideline. Namun sebelum itu, peserta dipersilakan untuk mengisi absensi pada link absensi hari ini yang akan panitia kirim melalui kolom chat. Untuk sesi selanjutnya, kita akan memasuki sesi mentoring. Pada sesi ini, peserta akan memasuki breakout room sesuai kelompok dan bidang keilmuannya masing-masing. Kepada para peserta, apabila nanti terdapat pilihan untuk join breakout room, diharapkan untuk klik join. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk mulai melakukan breakout room. Diingatkan kembali kepada para peserta bahwa setelah kegiatan mentoring di breakout room telah selesai, kalian dapat langsung meninggalkan Zoom dengan klik Leave Meeting. Sekian dari saya, Wulan sebagai MC pada kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan baik yang